atau tidak. Kalau dia punya hubungan mahram, umpamanya laki-laki adalah anaknya, perempuan ibunya, atau saudara perempuannya, atau umpamanya ponakannya, ya kan, bibinya, khalahnya, ammahnya, maka selama itu mahram, maka tidak ada masalah. Ini kalau sudah ada hubungan mahram, laki-laki dan perempuan bersalaman, tidak ada masalah. Apakah itu dengan melapis atau tidak? Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya tidak ada hubungan mahram, kedua-duanya dewasa, dan dewasanya belum sampai ke tingkat ajus. Ajus itu sudah tua renta. Kalau perempuannya sudah menopos, kalau laki-lakinya sudah bungkuk lah, artinya tidak ada harapan lagi, gitu. Tapi laki-laki itu kan sampai mati pun ada harapan terus. Karena itu salah aja. Laki-laki gitu aja begitu. Jadi kalau dia sudah tingkat ajus, di sini ada pula perbedaan. Kalau seandainya kedua-duanya masih muda dan dia adalah sudah balik, laki-laki dibalik, kemudian ajnabiyah, tidak ada hubungan mahram, maka di sini ulama mengatakan kalau musafahatul maharim, kalau yang tadi saya katakan mahram, itu hukumnya adalah tidak ada masalah. Tapi kalau dia bukan mahram, di sini dibedakan oleh ulama tadi antara yang muda dengan yang tua. Maka musafaha, berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan kalau dia sudah tua, yang mana dia tidak bernafsu lagi dan orang lain juga tidak bernafsu melihatnya. Maka di sini kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, jaiz, maka boleh bersalaman. Tapi ingat, siapa mazhab siapa? Ini mazhab Hanafiyah dan Hanabila. Madamatis syahwah ma'munah min kilat tarafaini. Jadi kalau sudah tua perempuannya, mungkin laki-lakinya masih muda, tapi perempuan ini sudah tua, tak mungkin ada lagi nafsu, dan dia sendiri tak bernafsu, dan orang tidak melihatnya nafsu, tidak nafsu orang melihatnya. Maka di sini menurut Hanafiyah dan Hanabila, selama aman fitnah, aman syahwat, boleh bersalaman. Ini menurut Hanafiyah dan Hanabila, dan mereka berdasarkan hadis yang mana wakana yang diriwayatkan dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW yusafihul ajaiz, bahwa Rasulullah SAW pernah menyalami wanita-wanita tua. Ini dasar Hanafiyah dan juga Hanabila. Kenapa? Karena mereka membatasi, menambatkan hukum haram bersalaman itu karena fitnah. Kalau selama fitnah aman, maka bagi Hanafiyah, Hanabila tidak ada masalah. Banyak juga perempuannya masih muda, laki-lakinya sudah tua, tak bernafsu lagi. Perempuan juga tak melihatnya, kalau melihatnya tak ada lagi nafsu. Begitu juga kalau aman fitnah, kata Hanafiyah dan Hanabila, itu boleh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Malikiyah, ini Malikiyah ketat sekali. Di mazhab paling ketat di sini Malikiyah. Malikiyah mengatakan haram bagi laki-laki dewasa bersalaman dengan perempuan yang ajnabiyah, sekalipun perempuan itu sudah tua renta, tak ada lagi nafsu laki-laki melihatnya. Maka
Malikiyah mengatakan haram sama sekali. Itu Pak Mardawi ya, tak boleh sama sekali. Ya, yang tua saja tak boleh, apalagi yang muda. Kan itu. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa begitu juga. Syafi'iyah mengatakan haram menyentuh perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram. Dan mereka juga tidak mengecualikan orang tua. Maka di sini menyalami perempuan yang sudah tua menurut Syafi'iyah hukumnya haram, dan tidak ada mereka membedakan antara yang muda dan yang tua. Berarti dua mazhab di sini. Pertama, mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan boleh kalau sudah tua. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki tak boleh sama sekali, sekalipun sudah tua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menyalami laki-laki, jadi saat bersalaman laki-laki dengan perempuan yang ajnabi, yang muda, tadi yang tua itu. Jadi kalau yang tua begitu hukumnya. Tapi kalau seandainya masih muda, apalagi murid-murid, ini Pak Mardawi kan di SMA, itu sudah balik rata-rata itu anak SMA itu, bukan kecil lagi. Maka antara guru dan murid hukumnya sama. Mau guru dan murid, yang penting ukurannya bukan masalah guru murid, tetapi ajnabiyah dia atau mahram, itu aja. Jadi tidak ada ikatan guru murid dalam batasan hukum menyalami ini. Apalagi idealnya ya perempuan belajar sama perempuan, laki-laki belajar sama laki-laki. Boleh laki-laki mengajar perempuan, tapi dengan dhawabit, ya, kaedah-kaedah dan batasan-batasan, supaya jangan menggunakan kesempatan proses belajar mengajar menimbulkan fitnah. Kan banyak sekarang, kadang dia dosen selingkuh dengan mahasiswa, kadang guru SMA selingkuh dengan siswi, setan. Maka batasan-batasan itu harus dijaga. Jadi untuk hajat boleh saja laki-laki mengajar perempuan. Kalau di Saudi, yang orang negara-negara yang ketat, itu dibuat semacam Bapak Ibu sekalian tabir. Apalagi sekarang di belakang layar, kalau guru laki-laki mengajar siswi atau mahasiswi, ini mahasiswinya di lokal mana, guru laki-laki mengajar di ruangan saja. Jadi ada TV di sana dan interaktif. Kalau saya lihat kalau di Saudi begitu. Makanya kalau di sana kan pisah antara kampus laki-laki dan kampus perempuan. Maka kalau kampus universitas banat saja, perempuan saja. Tidak ada. Yang laki-laki cuma supir saja. Yang lain semuanya perempuan. Dosen-dosen gimana? Dosen-dosen sebagian kena kadang-kadang tidak memenuhi adanya perempuan yang bisa mengajar, tidak cukup kadang-kadang jumlah yang dibutuhkan. Maka di sini kadang-kadang laki-laki yang ngajar, tapi tidak langsung masuk kelas, tidak langsung masuk, tetapi mereka mengajar lewat tadi TV tadi, tapi interaktif. Ini ya kebijakan negara-negara lah. Kalau kita tidak langsung, tapi di situ ya ada masalah, tetapi harus memperhatikan batasan-batasan. Yang penting aman fitnah. Jangan terjerumus kepada fitnah, mengumbar syahwat sehingga menjadi sarana untuk pintu penyelewengan, apalagi pergaulan bebas, na'udzubillah. Jadi menyalami laki-laki perempuan yang tidak makan mahram dan itu masih muda, maka Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, semuanya mereka mengatakan haram hukumnya. Itu Pak Mardawi. Maka kalau guru murid tadi tidak ada hubungan mahram, maka jumhur ulama mengatakan haram. Cuma sebagian mereka mengecualikan, kecuali dengan pembatas. Di alas, tidaklah langsung. Tapi menurut Hambali,
haram mutlak. Pakai pembatas atau tidak. Dia kembali di sini sangat ketat. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar mereka? Ya, menjadi dasar diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaiat perempuan, tapi Aisyah menceritakan tak pernah Rasulullah dalam baiatnya kepada perempuan menyalaminya. Dan tidak pernah Rasulullah menyentuh tangan perempuan, berjabatan tangan dalam baiat itu. Jadi bagaimana Rasulullah membaiat perempuan-perempuan di zamannya? Cuman membaiatnya dengan kata-kata saja, tanpa berjabatan tangan. Tapi kalau dengan laki-laki, Rasulullah sambil jabatan tangan membaiat masuk Islam. Di sini Aisyah menceritakan, wallahi ma akhadha Rasulullah sallam an-nisaa khat illa bima amarahu Allah wa ma massat kaffu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaffa imra'atin qad wa kana yaqulu lahunna idza akhadha alaihinna qad bay'tukunna kalama. Ini kata Aisyah. Aisyah menceritakan tidak pernah telapak tangan Rasulullah menyentuh telapak tangan perempuan sama sekali, sekalipun. Itulah kalau kita mencontoh Rasulullah. Belasan pula murid ni Pak Ustaz. Ya, kan sama itu, mau murid mau apa. Dia bukan mahram kita. Kemudian apa lagi kata Aisyah? Kalau ada perempuan yang ingin membaiatnya, maka dia katakan kepada mereka, qad bay'tukunna kalama. Saya telah membaiat kalian dengan perkataan saja. Ini dan juga hadis yang lain dari Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Apa kata Rasulullah? Ditusuk kepala kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada kalian menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Itu ayat. Dia lebih baik tusuk kepala dengan besi, tusuk kepala. Itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersalaman dengan perempuan. Ini hadis-hadis larangan Bapak Ibu sekalian, ya, bersalaman perempuan. Ya, kalaupun ada hajat, terpaksa lapisi, artinya jangan langsung, dan aman fitnah. Ya, yang lebih baik dihindari. Jadi kesimpulan Pak Mardawi, ya jangan bersalaman, kecuali murid-muridnya masih murid-murid SD yang belum balik dan aman fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada guru bertanya nanti bilang begitu ya. Saya bukan jawaban saya akan menguraikan masalah ini. Kan apa kata ulama itu bukan pendapat saya, tidak ada di sini. Saya hanya menjelaskan apa kata ulama. Syafi'iyah, kalau kita mazhab Syafi'iyah jelas tadi kan, Syafi'iyah mengharamkan mutlaqan, tidak membolehkan. Wallahu a'lam bishawab.